Oke, buat kalian semua, udah gak sabar, kita bakal langsung masuk ke dalam in-game. Di mana Alter Ego versus RR Kyoshi akan ada pembalasan dendam di Land of Dawn. Langsung kita saksikan di game yang pertama. Benar sekali, langsung aja nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap kedua tim yang sedang berlaga. RR Kyoshi versus Alter Ego. Cakep! Gak usah lama-lama, let's go! Alright! Wiz King akan bertemu dengan seorang Pai, tapi Sally Boy bakal di-cover dengan seorang Leo Murphy dengan cukup baik. Langsung hybrid ke arah Little Wanderer untuk seorang Leo Murphy. Bakal mengganggu pergerakan mungkin, tapi ternyata di sini lebih diunggulkan terhadap seorang Sally Boy The Miracle Boy. Iya, Sampai Sally Boy. jungle-nya pun bakal coba diganggu seorang Sally Boy di arah mid lane. Finn memberikan damage cukup sakit. R7 benar-benar datang, tapi ternyata di sini Albertnya masih bisa untuk mendapatkan satu buah orange buff terlebih dahulu. Oke, cukup cepat tadi farmingan dilakukan, tapi di bagian bawah Ahmad dengan adanya Yuzong masih beradu aja short kill yang mereka miliki karena Wiz adalah lawan yang berada satu lane bersama Ahmad. Tapi R7 ternyata terkena pressure cukup banyak dari seorang Pai. Dibalikkan keadaannya, seperempat darah Pai harus mundur. Leo Murphy bisa untuk menggantikan Pai sementara di arah lane-nya. Kalau dia mau untuk bertahan atau dia mau untuk mundur. Waduh. Wah, Leo Murphy memancing keributan. Dipanggil Pak. Leo Murphy memancing keributan dengan ada stiker lemon di sini. Akankah RR Kyoshi akan mengamuk ini? Hati-hati, bro. Bye-bye. Sebenarnya itu Benedetta sedikit lagi SP tersisa. Untungnya belum sempat untuk mengeluarkan execute ke arah one-one. Itu execute kalau keluar bakal ditumbangin, first blood didapatkan. Tapi ada Albert di sana mengcover pergerakan dari R7. Flicker dikeluarkan juga. Dan Sonata first blood didapatkan. Sudah ku bilang. Satu stiker lemon berhasil membuat tim RR Kyoshi mengamuk di sini, Pak Pulu. Memanggil cuaca buruk sepertinya tadi ya, karena dengan ada stiker tersebut. Sangat-sangat berbahaya sekali, tapi untuk sekarang Ahmad di bagian bawah kita lihat Dragon Tail dikeluarkan kembali, masih beradu aja dengan Wiz. Ya udah, ini berdua juga Pasifnya alat udah banget nyala, lihat bahkan saya terkena damage yang cukup banyak harus ditumpang oleh seorang Sally pada Miracle Boy. Retribusi diamankan Sally Boy, tapi lihat di arah belakang Ahmad dedeng menuju ke arah seorang Albert. Fokus objektif, gak ada peduli dan Ahmad berhasil mendapatkan Albert di belakang sana walaupun harus ditukar dengan seorang R7. R7 berhasil memotong seorang Ahmad di arah belakang. Wow, Ahmad sekali terbang. Wiz, oke. Mau nggak mau? Not Iya. bad. Mau nggak mau, karena kalau nggak diambil oleh Wiz ini bakal rugi banget. Bakal diambil seorang Sally Boy dari Cowboy dengan adanya poker yang dimiliki. Seorang yang saya menuju ke arah belakang, Leo Murphy harus mundur. Lihat 3 player dari tim RR Kyoshi mencoba untuk mengkawal pergerakan Leo Murphy. Berhasil di arah belakang, bakal coba diganggu dan Leo Murphy tercatat. Harus dipanis. Hero-hero nakal atau player-player nakal seperti Leo Murphy dipanis di arah top lane. Iya, berhasil lagi mendapatkan karena Leo Murphy, tapi Ahmad luar biasa sekali. Sekali dia mengeluarkan Black Dragon Form, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui, Pak. Albertnya dapet, Parsyanya juga dapet. Semuanya ini disikat habis tadi oleh Ahmad. Yes, item yang bakal kita lihat bahas KB di menit yang ketiga ini. Iya, cukup menarik. Ternyata Sally Boy-nya sudah selesai dengan item jalan yang dimiliki. Tapi Albert juga nggak mau kalah di sini. Dia punya Raptor Macet. Diadu kalau dari kedua junglernya. Hanya saja lihat Yuzongnya Ahmad. Udah langsung dikit lagi mau jadi beban action. Yes, dia nggak takut, dia nggak butuh Deadly Blade. Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah Gold Bar terlebih dahulu. Langsung ada Deadly Magic Poker Drill, tapi Leo Murphy di belakang sana. Uppercut, Whiskey harusnya meledak dan lihat. Jab dari seorang Leo Murphy menumbangkan di sana posisinya dari Pai. Langsung cross bolting, menghindari pergerakan dari seorang Psycho. R7 masih mau lebih, yang berenai dan juga ada satu buah final blow dari belakang. R7 memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan scream ini kedapatkan. Damage burst yang dikeluarkan. Oh my god, tukang somai kejemurkan. Oh my god. Tapi di bagian tengah Parsyanya akan kemeregang nyawa sedikit lagi. Berhasil untuk mendapatkan Parsyanya. Enak banget nih Sally Boy. Ini aku Nggak ada siapa-siapa nggak nih. expect sih sebenarnya gameplay dari Alter Ego ternyata lebih agresif daripada lane up dimiliki oleh RR Kyoshi. Oh, Bahkan mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana mereka mempunyai rotasi cepat banget, apalagi dengan Pak Wito. Makanya Akai di sini untuk catch up dari Psycho-nya agak sulit untuk mengejar rotasi yang dimiliki oleh Leo Murphy. Ditambah satu lagi, ketika ada Hurricane Dance, itu bisa di-cancel. Benar. Dengan adanya knockout strike yang dimiliki oleh seorang Paku itu, ini memberikan damage yang cukup baik. Dan sedangkan ini dari Sally Boy di arah top lane berhasil mendapatkan turtle-nya kembali. Untuk kedua kalinya di menit yang keempat, Sally Boy cukup fair. Dengan turtle 2 kali Whisking bakal dikawal oleh seorang Psycho karena aman. Mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane karena
turretnya dirampok asal-asalan Pak Polo. Wah, turretnya dirampok asal-asalan, dicicil abis-abisan. Sementara itu Wiz mundur lagi, ada setup yang dilakukan. Akainya bersembunyi, siap-siap karena Akainya nanti pasti akan membawa kejutan. Tapi ternyata untuk shield juga udah habis karena udah lewat dari menit ke-5. Setup dua player akan ada di dalam sebuah bush, tapi ternyata hanya mengambil ke arah satu jungle-nya aja. Dibalikan keadaannya, Celiboy bakal coba dikasih ke arah Orange Buffet terlebih dahulu. Saiko di garis depan, hati-hati, udah mulai masuk boost. Udil bakal coba dijepit asal-asalan, tapi ternyata Udil dengan problemnya mulai gak damage cukup sakit. PDS dikompor dengan dia Sonata, mundur para pemain dari tim Alter Ego dan bahkan Udilnya tertekzal. Lihat Rhapsody dari seorang yang sangat baik, tapi Hurricane dan sakit dan lagi Leo Morbi masih bisa digeser dan dimensi dengan Poker 3 berhasil menemukan seorang Saiko. Wah, ada play from Celiboy dan Miracle Boy. Benar sekali, tapi Leo Murphy masih ingin lebih seperti beserta dengan Celiboy mau maju ke bagian depan kan, tapi ternyata untuk kali ini Ahmad mau mengejar seorang Ahmad, Ahmadnya tercapik. Ahmad bukan sembarang Ahmad kali berdiri di tengah sana. Ahmad Mauzi memberikan permainan luar biasa, mendengar seorang Bin dan Wiz King harus mundur kali dia dimensi dengan Poker 3-nya sudah maju, tapi Bin PDS hanya untuk clear menit saja karena Wiz King seperempat terakhir. Ahmad pun disumbangkan terlalu offside. Iya, terkena efek stun yang diberikan juga. Tadi udah ada Curse of Crow atau Energy Impact, belum lagi Feather Ice Strike yang dikeluarkan. Combo lagi udah ada AK yang lain. Ini benar-benar Ahmad untuk menumbangin dia banyak sekali source skill yang harus dikeluarkan dan menjadi sebuah keuntungan untuk player Alter Ego yang lain bisa memanfaatkan space tersebut gitu loh. Benar gimana Bung KB? Kalau misalkan dengan 3000 network kayak gini, space-nya bahkan udah harus dimanfaatkan sekali oleh teman-teman dari Alter Ego. Apalagi dari top lane yang udah jebol, Pai-nya ini udah bisa join fight. Tapi kenapa dia belum mau join fight? Karena belum menit 7, belum setup team fight besar untuk turtle yang ketiga nanti. Mungkin sekarang adalah timing yang tepat untuk 5 man langsung ke arah turtle. Oke. Oke, tapi ternyata Tuker lane ternyata. ada tuker lane sama satu lagi, Saiko dari garis tengah. Saiko bakal coba untuk memberhentikan pergerakan. Setup duluan. Iya, setup duluan. Memberhentikan pergerakan dari Alter Ego yang coba untuk mendapatkan satu buah turtle lagi, dan ini dia head to head antara support mid lane antara Udil dan juga Fit dengan KDA yang 6,3 versus 4,2. Tapi turtle berhasil diamankan oleh seorang Albert dengan retribution yang cukup baik. Sementara Albert pun kali ini Feather Ice Strike yang terkena ke arah Pai, tapi untungnya Pai masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada 3 poin weakness lagi dari Parsianya, akankah diambil oleh Pai, tapi ternyata untuk Energy Impact ataupun diflickerin ke bagian depan hilang sudah untuk Parsianya. Satu untuk satu, tapi kerugian kali ini Saiko bakal coba dihajar habis-habisan. Leo Murphy masih mau lebih. Udil di arah belakang sana masih mencoba untuk menjaga pergerakan supaya tidak ada yang mengkawur. Wiz King pun gak bisa menahan satu buat sudah di arah bottom lane. Di sisi lain Udil harus dipotong. Albert benar-benar tahu keberadaan di mana Udil berada dan dia pengen dapetin satu buah poin tambahan. Oke, NOD pun diambil oleh Udil sekarang. Mereka kehilangan satu outer turret di arah top lane-nya, tapi gold dipegang oleh Celiboy. Ahmad mencoba untuk one by one situation. Kali ini R7 dan juga Ahmad top 2 dari offlaner yang berada di MPL ID saat ini. Betul bukan begitu? Bener banget, ini salah satu high mechanical Hai mekanik yang bisa dibilang yang walaupun tadi sempat terpisah, tapi kali ini kalau dari segi damage Celiboy akan sangat masuk akal ketika Celiboy ngedeal damage paling tinggi karena dari tadi dia melakukan ganking dengan rotasi yang sangat cepat sekali, space escape, deadly magic. Dan berkali-kali kita sempat melihat bahwa sampai R7 jadi korban. Udah mulai masuk semua Poker Tier dan juga Deadly Magic hanya untuk ngepok damage saja, membuat R7 mundur. Sedangkan di arah bottom lane, bakal coba dipaksa. Crossbow of Tank udah mulai nyala kali ini, tapi belum dipencet oleh seorang Pai. Mereka sabar, karena Pai tahu gak mungkin bisa di take down dari Wiz-nya. Sedangkan malah kerugian yang luar biasa ketika 40 detik something untuk menunggu seorang Crossbow of Tank. Ada Udil di belakang sana, Ahmad membuka, lihat dengan naganya langsung berjalan sama Saiko. Gak peduli apapun yang terjadi, dan Finn-nya tertinggal kali ini. Taman benda tumpul langsung didapatkan dan Finn harusnya bisa bertahan. Execute Israel dari seorang Ahmad. Wow, Ahmad memotong dari belakang dengan Black Dragon Bomb-nya. Ini dia pasifnya nyala, darahnya nambah lagi, tapi Ahmad efeknya udah hilang untuk berubah menjadi naga. Dilompatin lagi ke depan. Baik banget backupan yang dilakukan oleh Alter Ego. Pilihan yang tepat dari seorang Ahmad, lompat ke depan karena pasifnya nyala. Sedangkan R7 melakukan juga dengan baik, berhasil mendapatkan 2 turret di arah top lane. Iya, saling bertukar aja. R7 belum mengikuti war dari tadi. Dia masih melakukan split push sendirian, masih melakukan farmingan sendirian, masih cutting minion sendirian.
Hanya saja untuk sekarang hasil yang didapatkan juga nggak kalah bagusnya. Sementara untuk R7 bisa kali bertahan, masih bisa sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah untuk Benedettanya. 4 lawan 5 ini bakal jadi buruk banget kalau misalkan Araki Hoshi mau setup ulang lagi atau ke pick off lagi Alter Ego. Sebenarnya mereka memiliki kendali untuk Lord kali ini yang pertama. Walaupun belum di enhance, tapi lihat Sally Boy dengan Deadly Magic-nya sangat ngerontokin punggung-punggung dari R7. Dan kali ini lihat di sisi lain Leo Murphy, Karafin dan Lord tidak akan dikontes. Tapi Ahmad yang menuju ke arah belakang, menuju ke arah seorang Finn. Buru yang bakal coba ditabrak. Kali ini langsung ada hantaman berat untuk ke arah belakang. Finn gak punya minta terjebak, coba paksakan satu tumbang. Ahmad harus mengeluarkan banyak sword skill untuk seorang Ahmad. Ahmad benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Araki. Backline-nya burung ketemu naga. Hantaman berat tumpul, sedangkan para pemain dari tim Araki mereka gak punya backup damage Cyclone. Sini, Bapak Lord terhormat sudah muncul di arah mid lane. Menuju ke arah ini bertarik. Whiskey menuju untuk mundur. Psycho udah gak punya Hurricane. Langsung ada final blow ke arah belakang dari seorang Seven. Melakukan kali minion saja, tapi ternyata ada Bapak Lord terhormat masih coba fokus menuju ke arah ini bertarik. Nggak ada yang bisa menolong. Ini bertareknya karena Finn sudah ditumbangin begitu saja. Benar sekali, masuk menit ke-11 hampir saja untuk karena dia Sonatra langsung dikeluarkan begitu. Bisa kabur cross Vortex, akan langsung dikeluarkan, angkanya tumbang. Masih ingin lebih, siapa lagi yang akan menjadi korban dari cross Vortex tersebut, tapi Pai masih bisa kabur ke bagian belakang Oji. Whiskey tapi di garis depan, tapi udah lihat loncat ke arah belakang. Gak peduli apapun terjadi. Scream Eagle membawa satu orang hilang dan bakat kali ini. Dari tim Araki berhasil mendapatkan nafas tambahan. Pai masih mau lobby ke arah belakang, tapi para pemain dari tim Araki gak bisa terlalu terburu-buru. Tak bisa terlalu memaksakan keadaan. Dan Alter Ego pun bakal bisa ditumbangin dengan Final Strike dari seorang Finn. Hampir saja almost terkena ketek dari Sally Boy dan juga Pai. Pai satu hit lagi dari Federal Strike, kelar itu. Kelar banget keteknya. Wah, ini serangan atau serangan demi serangan yang dikeluarkan oleh Alter Ego benar-benar memiliki daya yang sangat optimal. Belum menit ke-11 tadi mereka udah berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor turret yang sangat-sangat penting untuk RRQ Hoshi. Betul, bukan sembarang betul. Ahmad sudah berada di arah red buff. Kali ini bakal coba untuk membuka vision dari R7 dan juga Albert. Harusnya berhati-hati. Albert bisa saja di pop up dan lihat langsung menuju ke arah seorang Albert. Gak peduli apapun terjadi. Berubah menjadi naga. Dan bahkan orange buff-nya pun dicolong oleh Leo Murphy dengan stiker lemon. Atas tas kalau kata Bung Cornet. Iya, itu yang sebenarnya paling bahaya sih. Kalau terbuka sedikit aja dari Albertnya, dari segi posisi, kebuka sedikit, kelihatan sedikit aja. Itu liatin Ahmad langsung datang. Buset, langsung datang siluman naga itu, Pak. Langsung Padahal cuma bagian kecil kan yang kebuka kan, dari bagian jungle. Dan kalau dari segi itemnya, lihat di sini dengan item yang sudah dimiliki oleh Albert, dia langsung bikin menuju ke arah satu Wonder Strike dan juga satu buah Brute Force. Ditambah dengan Endless Battle yang mungkin akan diamankan oleh Albert terlebih dahulu. Ini item yang memang optimal untuk Granger yang sekarang. Dia punya movement speed tambahan dan dia juga bisa lari dengan menggunakan satu buah Hunter Strike. Tapi permasalahan utamanya adalah lihat Harley dari Sally Boy. Tidak ada gangguan sama sekali dan bahkan dia sudah lengkap dengan adanya Holy Crystal. Sehingga nanti penetrationnya bakal bersinergi banget dengan hadirnya satu buah Divine Glaive. 70% dari Divine Glaive, 30% dari pasifnya sendiri. Waduh. Rontok Athenasis juga. Oke, Super Minion sudah bergerak di arah mid lane. R7 lagi dan lagi bakal coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Tapi lihat PNSC ke arah belakang. Bakal coba tertahan. Lihat Ahmadnya tertahan. Gak bisa bergerak. Psycho lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Tapi ternyata di sisi lain ada keuntungan yang didapatkan oleh tim RRQ. Alter Ego berhasil mendapatkan inhibitor turret di arah belakang. Leo Murphy dengan flicker ke arah belakang. Bersamakan Udi mencoba dulu meng-cover. Dipanggil. Whip dan 4 orangnya langsung strict together. Langsung Psycho dipulangkan. Habis saja tapi ternyata Cross Vortex nyala. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hampir saja almost menumbangkan player dari tim RRQ Hoshi. Masih mau lebih R7. What are you doing? Memaksakan keadaan yang tidak baik. Ingat, memaksakan sesuatu itu tidak baik, Papulo. Benar sekali, Sally Boy pun hampir aja terpick off lewat satu Federal Ice Strike War yang panjang banget. Diawalin dengan adanya satu Yuzong yang berhasil dijepit oleh Akai di sisi dari sebelah kiri lane of down. Sementara itu dari bottom lane ini Peter turretnya berhasil diambil oleh anak-anak Alter Ego. Peperangan dimulai mundur sampai ke belakang. Buset, dah salah langkah dari R7 tadi sepertinya. Ataupun dia emang nge-pick off, mau nge-pick off ke arah satu player dari Alter Ego. Dia punya execute soalnya. Ngelihat fight tadi Scarlet kayaknya itu satu kesempatan yang emang bisa dimaksimalkan. Yap, nah ini dia. Psycho ready, siap-siap. Tapi Lord sudah diamankan. Psycho gak ada follow up.
Untuk kali ini baru pertama kalinya melihat Saiko tidak ada follow up, tapi Naga bakal dikejar dading didangdung langsung ditabrak hantam pada tumpul dari arah belakang. Whiskey Bubang coba dipaksakan keadaannya, tapi Dragon Tail hanya mengusir mundur seorang Whiskey. Untuk pertama kalinya aku melihat Saiko gak ada follow up sama sekali dari tim Anak Kiyoshi. Lihat, Leo Murphy tas kalau kata Bung Kornet. Mulai kencang jempol dari Leo Murphy ini dia. Malefic Roar pun kali ini milik dari R7. Kita lihat aja Lordnya akan hadir, akan tiba di Bestar sesaat lagi. Lemon memancing keributan. Udil lepas sama ada Soul Bloom-nya. Langsung ada Deadstone attack ke arah belakang. SFM memberikan damage, tapi ternyata Selimo dari samping. Enemy turret berhasil mendapatkan dari seorang Alter Ego, tapi balik fokus pada ke arah base dari tim Alter Ego. Sedangkan Ahmad memporak-porandakan backline dari tim Hierarchy Kiyoshi. Gak ada yang bisa bertahan, Mega Kill dapatkan. Dan lihat bahkan Leo Murphy terlalu outside. Ahmad pun hilang. Ini bisa dibalikan keadaannya. Dari tim Alter Ego harus mundur, mereka gak boleh memaksakan keadaan. Dan ini bisa menjadi bencana kalau mereka terwipe out. Wah, 2 orang hilang, tapi sepertinya peperangan masih berlanjut. K3 ini harus mundur. Apabila ada strike push yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, 5 orang maju ke bagian depan sebelumnya mungkin akan meng-clear ke arah minion. Ini akan menjadi sebuah bahaya lagi untuk Alter Ego, tapi wave minion perlahan nabrak ke arah base turret. Cepet banget. Ini itemnya Aku malah lebih fokus tiba-tiba ke Divine Blade-nya dari Udil sih. Ya Udil karena pengen ngebers di arah belakang. Wah, ini Karena berkali-kali kan. merontokin banget ke arah seorang Wiz sih. Tapi Udil masih bisa selamat atas pencetan seorang Cycle. Mantan timnya, mantan KG yang dulu bersenambungan menjaga seorang Udil. Hampir saja mendapatkan salah Udil, tapi ada Sonata yang cukup sakit dikeluarkan oleh seorang Albert. Memecahkan mid turret dari tim Alter Ego untuk pertama kalinya. Iya, mulai berbalik keadaan perlahan sedikit demi sedikit. Ini dia yang kita lihat dari replay barusan. Buka B. Iya, Nafsu kalau misalnya banget, kita bro. melihat tadi barusan kayak di sini Leo Murphy masuk dan Ahmad juga soul grip-nya connect. Iya, Ya tapi nggak dikejar sampai base juga, bro. bener dia ngejar sampai ke base, Pak. Tadi Ini. iya. Assalamualaikum. Tadi tuh aku mikir gini, Kenapa? kok Ahmad bisa mati, ya Iya. kan? Karena aku lagi lihat yang lain, ternyata Ahmadnya loncat ke belakang. Ya Iya. matilah karena base, bosku. Nyampurin DNA naga sama burung kayaknya, Pak ya. Terbang Dicampurin ke sana langsung terbang. Ini RRQ Hoshi benar-benar harus mendefense 3 turret ini, Bitarnya sudah tidak ada. Ahmad juga nggak boleh offset kembali. Saiko di garis depan. Saiko bisa aja di pick off. Lihat crossbow-nya udah nyala, tapi Hurricane hanya untuk defensif. Lihat Whiskey yang bakal menjadi pilihan kali ini. Whiskey pun nggak bisa bertahan dengan cukup banyak karena sakit banget pasti damage dari Demon Hunter dan juga Corrosion Sight-nya. Iya, efek slow-nya nongol, basic attack-nya sakit, berbahaya banget 2 item tersebut apabila udah siap untuk langsung digunakan, belum lagi tambah-tambahan dari item lainnya. Nah, ini 3 wave nih udah keluar 6.000 juga. soalnya, beda networknya sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi kalau ngomongin masalah setup ini pelan-pelan RRQ Hoshi juga nggak boleh kalau misalkan Psycho terus-terusan di kayak giniin sih, kayak dimain-mainin lebih tepatnya. Bener Dia banget. weakness-nya kebuka, nggak ada yang namanya Hurricane Dance, tentu dia nggak bakal bisa teamfight. Mau nggak mau Psycho harus lebih sabar dulu dan lihat R7 yang mulai kiting ke arah depan. Mau nggak mau, karena kalau Saiko duluan, Saiko bakal bonyok. Sedangkan R7 masih bisa untuk menghindari damage-damage yang dimiliki dari para tim Alter Ego. R7 tuh masih bisa ngedash, sedangkan Saiko harus mundur dengan Thousand Pounder-nya. Agak sedikit lama, berbeda jauh dengan R7 dengan Benedetta-nya. Leo Murphy masih mencoba, tapi Ahmad lihat sudah mulai mengcutting. Dipotong menuju ke arah seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi. Parcanya bakal dipukul mundur, tapi Hurricane hanya untuk defense dari tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi hampir saja terpotong pergerakannya dan hampir saja kehilangan 2 player dari tim RRQ Hoshi. Mendadak darah Esmeralda bisa setengah seperti itu, putihnya belum juga ngapa-ngapain, tapi bener pergerakan dari Ahmad. Ini kalau udah ada ya gimana ya, bareng-bareng nih mereka jalannya, siap-siap deh. Ahmad pasti ada di belakangnya dengan berubah menjadi naga, itu terbang di bagian atas mereka, Pak. Kayak let's say RRQ Hoshi punya 3 lapis nih. Iya, Nah, si Leo Murphy itu ngejar ke lapis yang pertama. iya. Ahmadnya tuh udah nyampe lapis kedua. Bener, Pak. Makanya udah tinggal dihajar dan teamfight akan selalu terjadi seperti itu. High groundnya bakal kuat banget dari RRQ Hoshi karena Finn dengan Lagi beberapa- dan lagi kita lihat Ahmad yang menunjukkan seorang Finn. Gak peduli apapun yang terjadi. Langsung fokus tapi Winter Trajan hanya semua mendelay saja. Langsung ditumpah ke killing spree didapatkan oleh seorang Pai. Menuju ke arah Leo Murphy. Kena counter strike-nya gak kena. Tapi Ahmad lebih fokus menuju ke arah Turtle. Turret di arah base-nya. R7 masih mau lebih. Ditinju R7 yang sudah tumbang. Ahmad terlalu barbar di arah backline. Whiskey crossbow tank-nya udah nyala. Pai gak mau terlalu barbar. Kali ini Oke. karena masih ada satu buah crossbow tank. Pai langsung terbang ke arah atas. Gatling didapatkan oleh seorang Selim yang mendapatkan. RRQ Hoshi tersisa seorang Ahmad. Wipe out. Alter Ego take the game 1. Alter Ego kemenangan yang cukup cepat didapatkan oleh Alter Ego. Wow,
What happened with RRQ? 21-12 dengan skornya dan bahkan winning condition sisi powernya yang dimaksimalkan ternyata dari teman-teman Altrigo. Mereka punya Paquito, mereka punya Yuzong. Ini adalah dua hero yang memanfaatkan sekali sisi power hingga high ground dari teman-teman RRQ Hoshi, yaitu adalah Varsha harus di take down terlebih dahulu. Iya. Dan ketika tidak ada Feather Ice Strike, ini artinya tidak ada yang namanya defend di bagian high ground. Iya. Data Sonata mungkin pelurunya ya tajam lah Pak, ya. Tajam. Critical keluar semua. Iya. Tapi kan